Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, kami bersyukur kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikan kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, Yesus. Katakan sama-sama, dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Katakan, hanya di dalam kuasa-Nya Yesus, Kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan, dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Katakan sekali lagi, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, terima kasih.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senang-senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senang-senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senang-senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senang-senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senang-senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senang-senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom anak-anak, puji Tuhan. Om senang sekali pada hari ini kita bisa beribadah kembali di dalam acara Bible Study for Kids. Sebelum kita belajar firman Tuhan, ayo kita berdoa lebih dulu ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan,
Tuhan urapi Om Guan Chun yang akan menyampaikan firman Tuhan dan juga anak semua yang ada di rumah. Tuhan, kami berdoa biar firman Tuhan makin mengubah kami, makin serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak, pada hari ini Bible Study for Kids akan belajar tentang Yesus, yaitu Tuhan kita. Om akan ambil dari kisah yang ada di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Demikian kisahnya. Pada waktu itu di kota Nazaret, ada seorang gadis yang bernama Maria. Dia sedang bertunangan dengan seorang pemuda yang bernama Yusuf. Mereka belum nikah, mereka bertunangan dan mereka hidup di dalam kesucian. Tapi tiba-tiba Maria hamil. Kemudian ketika Yusuf tahu bahwa tunangannya hamil, dia sedih dan Yusuf mempertimbangkan untuk meninggalkan Maria dengan diam-diam. Ketika Yusuf sedih dan dia tidur, lalu datanglah malaikat. Dan malaikat hadir di dalam mimpinya Yusuf. Malaikat berkata, Yusuf, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Malaikat berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yusuf bangun dengan muka ceria, kemudian dia menemui Maria dan mengambil Maria sebagai istrinya. Ketika sudah tiba waktunya, Maria melahirkan dan bayi itu diberi nama Yesus. Anak-anak, kita baca ya di dalam Matius 1 ayat 21. Saya ambil dari terjemahan baru. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari ayat ini, arti Yesus adalah juru selamat. Sebab Yesus yang menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Kalau Om ambil dari King James Indonesia, bunyinya demikian. Maka ia akan melahirkan seorang putra. Dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Karena dialah yang melepaskan umatnya dari dosa-dosanya. Dari King James Indonesia, Yesus berarti pelepas dosa. Sebab Yesuslah yang melepaskan umat manusia dari dosa-dosanya. Anak-anak, kita tahu bahwa Yesus adalah juru selamat menurut terjemahan baru. Dan menurut King James Indonesia, Yesus adalah pelepas dosa. Artinya sama. Oleh karena itu, di dalam Bible Study for Kids yang judulnya Yesus ini, Om akan ambil fase-fase kehidupan Yesus. Yang pertama adalah cerita tentang kelahiran Yesus. Ini menjadi juru selamat dunia. Yang kedua, kita akan melihat kehidupan Yesus menjadi contoh hidupnya suci. Yang ketiga, tentang kematiannya, di mana kematian Yesus itu mengampuni dosa. Dan yang keempat, kebangkitan Yesus. Yang kelima, tentang kenaikan Yesus. Dan yang keenam, tentang janji kedatangan kembali. Nah, dari 6 fase kehidupan Yesus ini menceritakan misi dari Allah bahwa untuk menyelamatkan umat manusia, untuk melepaskan umat manusia dari dosa-dosa. Kita bahas ya. Pokok yang pertama, cerita tentang kelahiran Yesus. Hari-hari ini kita sedang memperingati hari kelahiran Yesus, yaitu hari Natal. Yesus turun ke dunia. Padahal Yesus itu adalah putra Allah. Tapi mau jadi putra manusia Yesus. Yesus adalah Allah yang maha kuasa, tapi mau turun jadi manusia biasa seperti kita. Yesus itu begitu luar biasa dan hebat, tapi jadi manusia yang lemah seperti kita. Ini satu bentuk pengorbanan. Yesus turun ke dunia
untuk mencari yang hilang dan untuk menyelamatkan kita. Kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Yesus adalah Allah yang hebat, yang luar biasa. Tapi mengosongkan dirinya dan menghampakan dirinya dan dia tinggalkan segala kemuliaannya. Lalu Yesus turun mengambil rupa menjadi hamba, menjadi manusia, sama seperti saya, sama seperti anak-anak. Oh, dia itu Allah yang hebat, yang luar biasa, yang maha besar. Tapi mau jadi manusia. Inilah Yesus mencari mencari anak-anak. Ini adalah orang-orang yang terhilang. Ini semua karena kasih. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 diceritakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebab kalau Yesus tidak turun ke dunia, maka anak-anak kita semua akan masuk neraka. Kita adalah orang-orang yang terhilang. Tapi Tuhan turun ke dunia. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, orang itu akan diselamatkan. Ini adalah kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kita memperoleh hidup kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Inilah fase kelahiran Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus turun ke dunia, mau lahir di kandang domba. Anak tahu ya, kandang domba, kandang binatang, baunya busuk. Tapi Yesus lahir di situ. Inilah hati kita yang kotor, yang busuk. Tapi Yesus mau lahir dalam hati kita. Pokoknya kita membuka hati Tuhan, masuklah dalam hatiku. Aku ini adalah orang berdosa, ampuni aku Tuhan. Tuhan mau lahir di dalam hati kita yang busuk, yang kotor ini. Tujuannya untuk menyelamatkan anak-anak, menyelamatkan kita semua. Itu pokok yang pertama. Pokok yang kedua, kita juga melihat tentang kehidupannya. Nah, kehidupan Yesus ini menjadi teladan anak-anak. Dan ini menjadi cara hidup supaya kita hidup suci, tidak berbuat dosa. Dan tidak pernah ada cerita bahwa Yesus kemudian marah-marah sama orang tuanya, kurang ajar. Oh, Yesus hormat kepada orang tuanya. Yesus tidak pernah diceritakan kemudian mencuri. Demikian juga Yesus hidup dalam kesucian. Oleh karena itu, kita melihat kalau di dalam Filipi 2 ayat 7 sampai 8 ya, setelah dia mengosongkan dirinya menjadi hamba seperti manusia dan dia merendahkan diri dan taat sampai mati. Artinya mulai dari lahir, kecil, remaja, dewasa sampai mati, Yesus itu taat. Yesus taat 100%. Dia taat kepada orang tua, tidak berkelahi dengan teman-temannya. Yesus patut menjadi teladan. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Artinya ketika di sekolah kita hidup kudus, ketika di rumah hidup kudus, ketika bersama dengan teman-teman di kampung kita juga harus hidup kudus. Jangan kemudian ketika di gereja, hidup kudus. Tapi di rumah berani sama orang tua. Atau di rumah takut sama orang tua, tak berani mencuri. Tapi di sekolah nyontek. Nah, itu berarti tidak hidup kudus. Firman Tuhan mengatakan bahwa di seluruh waktu, di seluruh bidang, di seluruh hidup kita, kita hidup kudus. Sama seperti Yesus itu kudus, anak-anak. Sebab dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena Yesus kudus, kita pun juga harus hidup kudus. Anak-anak, di dalam Ibrani 4 ayat 15 diceritakan juga bahwa Yesus juga dicobai. Bukan berarti kemudian, wah enak, Yesus itu Tuhan. Loh, tadi diceritakan Yesus itu Tuhan jadi manusia. Sama seperti kita, dicobai, ada godaan, ada orang-orang yang menjengkelkan, ada tawaran-tawaran dosa. Sama seperti kita. Wah, bahkan pencobaan Yesus itu bertubi-tubi dan begitu berat. Tapi
Yesus tidak berbuat dosa. Karena Yesus taat 100% kepada Bapaknya. Karena itu Yesus menjadi contoh bagi kita. Dia adalah imam besar yang kita punya. Bukan imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Mungkin anak-anak merasakan lapar. Yesus pun juga merasa lapar. Tapi kemudian tidak ngomel-ngomel. Berapa anak-anak ketika lapar, ngomel-ngomel, "Ma, aku lapar, aku mau makan." Wah, Yesus tidak begitu ya. Mungkin ada yang digoda sama temannya, dijawil-jawil ya, kemudian marah, dipukul-pukul. Tapi Yesus mengampuni musuh-musuhnya. Oh, luar biasa. Yesus adalah teladan hidup kita. Supaya kita juga hidup suci. Yesus bisa hidup suci, kita pun juga bisa hidup suci. Itu cerita tentang pokok yang kedua, teladan kehidupan Yesus, di mana kita bisa baca firman Tuhan sehingga tahu, oh, ini boleh, ini tidak boleh. Bagaimana caranya supaya kita hidup kudus di sekolahan, di rumah, di kampung, di mana-mana kita bisa hidup kudus. Kita berdoa mendapat kekuatan supaya bisa hidup suci. Sekarang pokok yang ketiga, fase kematian Yesus. Nah, ini fase kematian Yesus menceritakan tentang pengampunan dosa dan menebus kita. Kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, di mana dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Oh, ternyata harganya anak-anak ini luar biasa. Tidak bisa ditebus dengan perak, tidak bisa ditebus dengan emas. Harganya anak-anak itu adalah sangat berharga dan harganya tidak ternilai. Tapi anak-anak ditebus dengan apa? Dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yesus taat selama jadi manusia, dia taat 100%, sehingga dia hidup kudus. Darahnya adalah darah yang suci. Ketika dia mati di atas kayu salib, darah yang suci itu menghapus dosa anak-anak. Dikatakan bahwa sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercela. Yesus, darah yang suci, ini layak untuk menebus anak-anak. Kalau orang-orang perjanjian lama, kalau mereka berdosa, nah mereka kemudian ambil domba, ambil kambing, supaya dosanya diampuni. Orang-orang perjanjian lama hanya bisa menutup dosa dengan darah binatang, domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Tapi kita orang-orang perjanjian baru, oh luar biasa. Kita ditutup dengan darah Yesus, bukan hanya sekedar ditutup, tapi dihapus. Sebab darah Yesus adalah darah anak domba Allah. Pengampunan dari Yesus itu adalah pengampunan yang luar biasa. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan. Mungkin anak-anak berdosa hari-hari yang lalu. Tuhan, ampuni Tuhan. Tuhan, aku sudah berbuat dosa. Minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab darah Yesus adalah darah yang berharga. Sampai di mana kita menghargai darah Kristus, kita akan hidup dengan hati-hati. Bukan dengan sembarangan, oh berbuat dosa, minta ampun. Berbuat dosa, minta ampun. Itu namanya mempermainkan kemurahan Tuhan. Satu kali kemurahan Tuhan akan habis. Oleh karena itu kalau kita menghargai darah Kristus, kita minta ampun Tuhan, hari-hari yang lalu ampuni aku. Sekarang aku mau bertobat sungguh-sungguh, tidak mau berbuat dosa. Maka itu yang menjaga kita tidak berbuat dosa lagi. Luar biasa. Sedangkan dosa-dosa yang lalu sudah ditutup dengan bersih. Biarpun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Oh, luar biasa. Mungkin dosanya besar, tapi Tuhan ampuni dengan tuntas. Itu menunjukkan bahwa darah Kristus adalah darah yang berkuasa. Sampai Bapak sendiri lupa bahwa orang ini pernah berbuat dosa. Karena darah Kristus itu darah yang luar biasa. Darah Kristus adalah darah yang berkuasa. Luar biasa. Di dalam Roma 3 ayat 25 dikatakan,
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Artinya apa? Artinya Yesus mati di atas kayu salib. Ini menjadi korban pendamaian. Ini menjadi jalan pendamaian. Kalau dulu Allah dan manusia terpisah gara-gara Adam dan Hawa berdosa, kemudian terpisah antara Allah dan manusia. Tapi Yesus menghubungkan, mendamaikan antara Allah dan manusia. Kemudian didamaikan dan kemudian menjadi satu. Luar biasa. Darah Yesus, darah yang mahal mendamaikan. Ini menjadi korban pendamaian antara Allah dan manusia. Juga di dalam Kolose 3 ayat 2 dikatakan, dan oleh dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sorga dan bumi disambung kembali oleh darah Kristus. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Salib Yesus, darah Yesus, luar biasa. Kita lihat, jadi pokok yang ketiga ini cerita tentang kematian Yesus. Itu mengampuni dosa kita dan kemudian menebus dosa-dosa kita. Luar biasa, karena itu yakin dosa-dosa sudah diampuni. Kalau hari-hari yang lalu berbuat dosa, pada waktu kecil belum mengenal Tuhan Yesus, suka berkelahi, omong kotor, kurang ajar sama orang tua, suka lihat gambar-gambar yang jelek. Tapi minta ampun, Tuhan ampuni. Darah Yesus menyucikan mengampuni luar biasa. Diampuni, anak-anak juga diampuni. Yang percaya katakan amin. Pokok yang keempat adalah cerita tentang kebangkitannya. Di mana kebangkitannya itu melepaskan ikatan dosa dan membebaskan dan memerdekakan. Ayatnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 55-56. Di mana ketika Yesus bangkit, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Yesus bangkit dan dia berkata, "Hei maut, di mana kemenanganmu? Hei maut, di mana sengatmu?" Yesus bangkit dengan kuasanya. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Yesus bangkit, ini luar biasa. Bayangkan ada mayat sudah 3 hari, sudah hancur semuanya, mungkin sudah dimakan oleh ulat-ulat, ya, mungkin sudah hancur tubuhnya. Tapi oleh kuasa Roh Kudus, itu mayat Yesus bisa bangkit. Tadinya adalah tubuh yang fana, sekarang menjadi tubuh kemuliaan. Itu betapa besarnya kuasa kebangkitan itu. Yang fana berubah jadi tubuh kemuliaan. Yang sudah hancur, menjadi tubuh kemuliaan. Hebat anak-anak, ini cerita tentang kuasa kebangkitan. Demikian juga kita, dosa-dosa kita yang lama sudah dikubur bersama dengan kematian Yesus. Dan kita dibangkitkan dalam hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Hebat, kuasa kebangkitannya seperti ini. Dulu juga adalah orang berdosa, terikat dalam dosa. Ini cerita tentang hidup lama. Tapi ketika percaya Tuhan Yesus, dikubur. Hidup lama dikubur bersama dengan kematian Yesus. Dan dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Yesus. Guancun yang lama sudah berlalu. Ini siapa? Ini Guancun yang baru. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja. Sehingga bisa menjalani hidup kekristenan bersama dengan Tuhan. Bukan berarti kemudian jadi manusia kebal, hebat. Bukan. Tapi bersama dengan Tuhan, kematian Yesus, kebangkitan Yesus bekerja dalam hidupnya
Sehingga Om bisa hidup dalam kesucian. Om bisa, anak-anak juga bisa. Yang percaya katakan amin. Ini yang keempat. Yang kelima, fase kenaikan Tuhan Yesus. Nah, ketika Yesus naik ke surga, tujuannya untuk mencurahkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus kalau sudah dicurahkan, kemudian kita penuh dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak berbuat dosa. Kita lihat ya, dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi naik ke surga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, yaitu Roh Kudus itu, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi naik ke surga, aku akan mengutus Dia, yaitu Roh Kudus, kepadamu. Dan ketika Roh Kudus masuk dalam hati kita, memenuhi kita berdoa dengan bahasa lidah, dan kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah-buah roh itu bermunculan dalam hidup kita. Kita tidak terikat oleh dosa lagi. Kita punya kekuatan ekstra, sehingga kita bisa mengalahkan dosa. Segala ikatan-ikatan semua sudah dilepaskan. Dan hidup kita, begitu indah. Ada buah-buah roh yang memancar dalam hidup kita. Ada karunia-karunia roh yang beroperasi dalam hidup kita. Oleh karena itu penting anak-anak, ketika Roh Kudus dicurahkan, kita penuh dengan Roh Kudus. Dan jangan lupa, dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 4 dikatakan bahwa dengan jalan ini, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Artinya kalau kita penuh dengan Roh Kudus adalah Roh Suci. Roh Kudus ada di dalam kita, maka hidup kita juga penuh dengan kesucian. Ini adalah cerita tentang kodrat ilahi, sifat-sifat ilahi ada di dalam diri kita. Dan kita luput dari hawa nafsu. Berapa banyak orang yang terikat oleh hawa nafsu, kemarahan, omong kotor, kurang ajar, itu dikuasai oleh hawa nafsu duniawi. Akhirnya orang itu binasa. Tapi kalau kita punya sifat-sifat ilahi, puji Tuhan, maka kita tidak dikuasai lagi oleh hawa nafsu duniawi. Setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap hari kita mengikuti perintahnya dan kita taat 100%. Maka kita tidak berbuat dosa lagi. Yang percaya katakan amin. Jadi yang kelima, fase kenaikan ini juga cerita tentang pencurahan Roh Kudus yang membuat kita mampu untuk hidup lepas dari dosa. Yang keenam, ini fase kedatangannya. Sebab Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya. Kemudian Yesus berjanji satu kali akan datang kembali. Untuk apa? Untuk menjemput anak-anak, menjemput kita semua. Dan ini menjadi pengharapan yang menyucikan kita. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 3, kita baca, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri, sama seperti dia adalah suci. Kalau kita berharap Tuhan datang, maka kita juga mempersiapkan diri kita. Kita lihat, Tuhan hampir datang. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Ada banyak yang meramalkan bahwa Tuhan datang hari apa, tahun berapa. Kita tidak percaya tentang ramalan itu. Tapi tanda-tanda kedatangan Tuhan makin lama makin jelas. Peperangan makin di mana-mana. Kelaparan, kerusuhan, kemudian orang-orang yang berbuat dosa makin lama makin jahat. Ini adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan. Kerusakan alam, gempa bumi, tsunami, cuaca yang buruk, macam-macam. Ini menunjukkan bahwa Tuhan hampir datang. Pekerjaan setan, kuasa kegelapan, makin bekerja dengan dahsyat. Ini adalah tanda-tanda Tuhan hampir datang. Dan ini makin lama makin dahsyat anak-anak. Lalu kemudian Tuhan datang di awan-awan untuk menjemput anak-anak. Karena itu kalau kita punya pengharapan, kapan ya Tuhan datang? Maka kita akan bersiap-siap.
Sama seperti 5 gadis bijak. Nah, 5 gadis bijak, dia menjaga dirinya hidup suci. Ketika mempelai datang, dia sudah siap. Beda dengan 5 gadis yang bodoh, di mana dia tidak siap. Ketika mempelai datang, wah, minyaknya habis. Kemudian dia membeli minyak, kemudian kembali lagi, pintu sudah ditutup. Kalau kita mengharapkan kedatangan Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita baik-baik. Contohnya, kalau kemudian papa lagi tugas keluar kota misalnya, ya kan? Kemudian papa berpesan, kalau nanti papa pulang, papa akan bawa hadiah. Tapi kamu harus baik-baik loh di rumah ya. Tidak boleh kurang ajar sama mama. Nah, ketika anak-anak tahu bahwa papanya berjanji seperti itu akan datang dan bawa hadiah, apa yang terjadi? Anak-anak akan hormat, akan taat, dan mengharapkan kapan ya papa pulang. Nah, ya kan? Dan anak hidup baik. Kemudian ketika papanya datang, wah senang, ya kan? Papa sudah pulang dari luar kota, habis dinas dari luar kota, dan kemudian bawa hadiah. Wah, anak-anak senang, ya kan? Papanya tanya, "Nyo, kamu nakal enggak?" "Enggak, Pak. Saya hormat sama mama, saya taat." Dan kemudian papanya dengan senang, kemudian berikan hadiah. Demikian juga, Yesus sebentar lagi akan datang. Membawa pahala buat anak-anak. Karena itu selama di muka bumi, kita akan hidup sungguh-sungguh, kita akan jaga. Jangan kemudian sampai ketinggalan anak-anak. Ketika trompet Allah dibunyikan, nafiri Allah dibunyikan, lalu kemudian orang-orang yang berbuat dosa ketinggalan. Tapi kalau kita hidup sungguh-sungguh, maka kita ikut di dalam pengangkatan, ketemu dengan Tuhan, Raja di atas segala raja, dan memberikan mahkota, pahala yang besar. Karena itu kalau kita mengharapkan kedatangan Tuhan, itu juga menyucikan hidup kita. Kita sudah selesai. Kita akan rekap. Yang nomor 1 adalah fase kelahiran Yesus, di mana Yesus turun ke dunia mencari anak-anak, mencari yang terhilang. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita semua. Yang kedua adalah kehidupan Tuhan Yesus. Ini menjadi contoh, menjadi teladan. Kalau kita mengikuti Yesus, maka kita juga hidup suci. Kita adalah orang-orang Kristen. Anak-anak tahu Kristen artinya apa? Kristen artinya pengikut-pengikut Kristus. Kalau Kristus hidup suci, kita pun juga harus hidup suci. Yang ketiga adalah kematiannya, di mana darah Yesus mengampuni kita dan menebus dosa-dosa kita. Yang keempat, kebangkitan Yesus itu melepaskan ikatan dosa dan membebaskan dan memerdekakan, sehingga kita tidak terikat oleh dosa lagi. Kalau nomor 3, kematian mengampuni dan menebus kita. Dan yang keempat itu adalah membuat kita hidup bebas dan merdeka, tidak perlu terikat. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Yang kelima, kita lihat kenaikan Yesus. Sehingga Roh Kudus dicurahkan dan penuh dengan Roh Kudus itu membuat kita mampu punya kekuatan ekstra untuk mematikan daging dan hidup kudus. Yang keenam adalah kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita. Dan ini menjadi satu pengharapan yang menyucikan kita. Luar biasa. Jadi anak-anak, dari 6 fase ini sebenarnya menceritakan semua bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah juru selamat dunia. Dan juga ini menceritakan Yesus adalah pelepas dosa. Sehingga kita mampu hidup kudus, tidak terikat oleh dosa. Om akan ceritakan lewat skema. Yang pertama adalah Yesus adalah putra Allah. Dia hidup di sorga sebagai Allah. Tapi dia berkorban mau turun. Lahir di kandang. Dan hidup penuh dengan ketaatan sebagai putra manusia Yesus. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Lewat 3 hari, Yesus bangkit. Dan kemudian Yesus naik ke sorga. Yesus naik ke sorga, kemudian Roh Kudus dicurahkan untuk kita semua. Dan Yesus ada di sorga sebagai Tuhan Yesus Kristus. Satu kali Yesus akan datang kembali. Inilah
yang menjadi pengharapan kita, dan pengharapan itu menyucikan kita. Puji Tuhan. Anak-anak, Om ajak kita berdoa bersama-sama ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh masuk dalam hati kami, sehingga kami boleh berbuah-buah makin indah seperti Engkau ya Tuhan. Dan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Hidup kami menjadi hidup yang kudus, tidak berbuat dosa lagi. Tuhan memberkati anak semua yang ada di rumah, berkati Tuhan di dalam sekolah mereka, menjadi orang-orang yang pandai, berkati anak-anak ya Tuhan dalam rumah tangga, papa mama, Tuhan juga berkati dalam pekerjaan, dalam keuangan, berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.